Gimana teman-teman, silahkan. Ada masalah jaringan kah? Dilanjut aja Bu ya. Sel kanker dan mitokondria. Apa itu sel kanker? Sel kanker merupakan sel yang memiliki karakteristik yang khas, yang mampu bertahan terhadap induksi apoptosis sel. Lanjut ke mitokondria. Mitokondria merupakan organela yang berperan penting dalam induksi apoptosis sel pada jalur endogen, pelepasan sitokrom C, dan berbagai protein pro-apoptosis dari mitokondria ke sitoplasma dihambat oleh sel kanker melalui mekanisme stabilisasi permeabilitas mitokondria dan metabolik reprogramming. Apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel terprogram atau programmed cell death yang bertujuan untuk mempertahankan kestabilan populasi sel. Apoptosis dilalui oleh produksi protein tertentu. Protein tersebut dapat menyebabkan degradasi nuklir dan degradasi materi sitoplasma. Sel yang rusak akan menjadi fragmen-fragmen yang disebut apoptotic bodies. Sel yang mengalami apoptosis kemudian difagosit oleh makrofag. Kegagalan pengaturan apoptosis dapat menyebabkan sel membelah tanpa terkendali, yang disebut dengan kanker. Fungsi dari apoptosis. Yang pertama, terminasi sel. Terminasi sel ini bertujuan untuk mengangkat sel yang rusak, mencegah sel menjadi lemah oleh karena kurangnya nutrisi, dan mencegah penyebaran infeksi virus. Yang kedua, mempertahankan homeostasis. Apoptosis mengalami mekanisme homeostasis sel yang tidak dibutuhkan lagi. Kemudian sel yang tidak dibutuhkan itu akan dibunuh supaya dapat mempertahankan populasi sel dengan seimbang. Bila keseimbangan terganggu, maka akan mengakibatkan yang pertama, bila kecepatan pembelahan sel lebih tinggi daripada kecepatan kematian sel, maka akan terbentuk tumor. Yang kedua, bila kecepatan pembelahan sel lebih rendah dari kecepatan kematian sel, maka jumlah sel akan berkurang. Apoptosis sel ini dapat disebabkan oleh yang pertama infeksi atau infections, khususnya pada infeksi virus. Yang kedua, lipatan protein atau protein misfolding, terlewatkan karena adanya mutasi. Yang ketiga, kerusakan DNA. Kerusakan DNA ini terjadi akibat terjadinya mutasi, radiasi, hipoksia, dan radikal bebas atau reaktif oksigen spesies atau ROS, hingga faktor patologis atau menginduksi kematian sel terprogram. Apoptosis mengalami mekanisme homeostasis sel yang tidak dibutuhkan lagi. Kemudian sel yang tidak dibutuhkan itu akan dibunuh supaya dapat mempertahankan populasi sel dengan seimbang. Apoptosis sebagai jalur intrinsik atau dari dalam. Jalur intrinsik berawal dari mitokondria. Mitokondria memiliki protein yang dinamakan sitokrom C. Tidak hanya itu, di dalam mitokondria juga terdapat protein Diablo. Untuk menjaga keintegrasian mitokondria, maka adanya protein anti-apoptosis, yaitu BCL2 dan BCLX. Fungsinya adalah menjaga membran yang melapisi mitokondria, supaya protein yang ada di dalam mitokondria tidak keluar ke sitoplasma, atau menjaga agar keluar tepat pada waktunya. Adanya pengaruh dari luar seperti mutasi dan lain-lain, maka akan terbentuknya protein stres atau protein buruk atau BH3.
Protein stres akan merangsang atau memblokade si BCL2 dan BCLX. Maka protein stres akan membuat membran mitokondria menjadi tidak stabil. Protein stres mempunyai kekuatan untuk membuat saluran yang ada di mitokondria bocor, yang mengakibatkan sitokrom C terlepas. Jadi sistem sudah mengaturnya, jika sitokrom C-nya sudah terlepas, maka dimulailah awal dari proses apoptosis. Sebelum dimulainya proses apoptosis, adanya penggabungan dari sitokrom C dengan APAF1 di sitosol dan akan membentuk apoptosom. Kemudian apoptosom akan mengaktifasi caspase-3. Setelah itu, caspase-3 akan mengaktifasi caspase 6 dan 7. Caspase 6 dan 7 nantinya yang akan menginduksi terjadinya apoptosis sel. Dilanjutkan, Farizan. Yang ini ya. Apoptosis yaitu melalui jalur ekstrinsik, yaitu diinisiasi oleh kematian reseptor yang proses awalnya berasal dari senyawa fas L atau fas ligand, dan fas ligand juga kemudian bergabung dengan FADD atau gabungan senyawa yang menyebabkan kematian pada sel. Kemudian setelah itu prosesnya akan mengaktifkan caspase 8. Nah, setelah mengaktifkan caspase 8, prosesnya sama seperti jalur instruksi, yaitu caspase 9 nantinya akan mengaktifasi caspase 3, dan si caspase 3 akan mengaktifkan caspase 6 dan 7, dan barulah akan terjadinya apoptosis sel. Jadi di sini saya akan bahas juga kanker memanfaatkan mitokondria. Jadi si kanker ini kan untuk menghindari proses apoptosis, ya ini memanfaatkan si mitokondria ini, kan? Karena yang tadi si mitokondria karena adanya radikal bebas atau reaksi oksigen spesies atau ROS dari luar, maka itu akan mengaktifasi permeability pore complex atau PTPC. Nah, aktivasi PTPC itu menurunnya transmember potensial mitokondria serta mitochondria permeability transition atau MPT yang akan mengakibatkan terjadinya osmotic swelling. Osmotic swelling dan meningkatnya ROS akan menginduksi peningkatan mitokondrial outer membrane permeability atau MOMS dan keluarnya protein pro-apoptosis ke sitosol. Jadi pada normalnya protein MOMS ini akan keluar dan juga menjadi awal dari apoptosis. Tapi karena adanya sel kanker itu, sehingga proses yang seharusnya terjadi atau seharusnya MOMS-nya keluar, jadi tidak terjadi. Jadinya MOMS-nya itu tetap berada di dalam mitokondria. Hal itu dapat terjadi karena permeability PTPC aktif. Jadi PTPC-nya inaktif. Gitu loh. Jadi karena sel kanker ini PTPC-nya awalnya jadinya aktif, jadi nggak aktif gitu. Karena PTPC ini kan mengaktifkan sifat dari membran mitokondria gitu loh. Kemudian sel kanker mempertahankan inaktivasi dengan beberapa mekanisme, yaitu dengan melibatkan gen-gen onkogenik yang terlibat dalam produksi, yaitu HK, BCL2, dan heat stroke protein atau HSP90 yang merupakan anti-apoptosis. Nah,
Mereka ini tuh menyebabkan membran tidak bisa dilewati oleh protein sitrofom C. Karena tidak bisa lewat, alhasil proses apoptosisnya tidak berjalan gitu. Kemudian lanjut ya. Kemudian metabolic reprogramming dan anti-apoptosis sel kanker. Nah, jadi kan si sel kanker ini kan dia kan bisa bertahan hidup nih atau bisa survival dari sel-sel apoptosis ini kan. Nah, juga si sel kanker ini yaitu bisa memanfaatkan sistem dari mitokondria. Jadi kan fungsi utama dari sistem mitokondria itu kan dia kan menghasilkan energi ATP, ya kan? Tapi dimanfaatkan nih sama si sel kanker menjadi glikolisis anaerob. Nah, anaerob berarti itu proses pengolahan tanpa membutuhkan udara yang mengakibatkan transmembran mitokondria itu tidak stabil. Terus aktivasi hipoksia induce faktor 1 atau HIF1 akan meningkatkan glikolisis anaerobik untuk pembentukan laktat. Hal tersebut dapat menghambat proses pembentukan energi yang harusnya menghasilkan ATP tetapi membentuk larutan melalui jalur fosforilasi oksidatif. Kemudian dilanjutkan dengan triamelia. Iya, terima kasih. Terapi kanker dengan mitokondria selanjutnya sudah melakukan penelitian untuk terapi kanker bahkan sampai masuk uji klinis tahap 3. Mekanisme aksi terapi kanker dilakukan untuk mengagetkan mitokondria. Jadi, senyawa yang kuat anti-apoptosis yang lemah masuk pro-apoptosis. Terapi kanker dengan mitokondria dimaksudkan agar aktivisasi MOMS yang berjalan karena MOMS dapat menginduksi PTPC sehingga pro-apoptosis atau BAX bisa menstimulasi terjadinya apoptosis. Sedangkan yang menghambat anti-apoptosis yaitu ASP90 mencegah terjadinya glikosis anaerob. Akibat sel kanker, jadi timbul penghambat-penghambat. Jadi terapi kanker menggunakan mitokondria agar berjalan dengan seharusnya. Kemudian juga mencegah agar tidak terjadinya glikosis anaerob. Berikut ini adalah terapi MOMS inducer yang sudah mencapai tahap uji preklinis dan klinis. Ini berisikan informasi tahapan-tahapan yang sudah dilakukan terhadap beberapa jenis aktivitas antitumor beserta catatan dan keterangan. Dan ini merupakan contoh mekanisme aksi terapi kanker dengan target mitokondria yang telah dilakukan penelitiannya, di mana tahapan yang diambil adalah memodulasi BCL2 dan protein sejenisnya, menghambat metabolic reprogramming sel kanker, serta memodifikasi PDAC kompartemen dari PTPC dengan tujuan induksi apoptosis dapat terjadi. Lanjut, Amel. Terapi kanker dengan DLCS.
Mekanisme lain yang dipergunakan dalam terapi kanker dengan target mitokondria adalah dengan delocalized lipophilic cation atau DLCS. Prinsip yang digunakan pada metode ini adalah dengan menggunakan karakteristik alamiah tingginya muatan negatif pada matriks mitokondria sel kanker dibandingkan dengan sel normal. Oleh karena itu, tingginya muatan negatif tersebut, maka pemberian substansi yang bersifat lipofilik yang bermuatan positif atau kation akan cepatnya terakumulasi pada mitokondria sel kanker. Salah satu jenis DLCS yang protein pada terapi kanker adalah triphenylhonium atau TPP cation. Penelitian menunjukkan bahwa TPP yang diambil dengan analog vitamin E atau fitofos mampu menginduksi apoptosis sel kanker serta menghambat terjadinya agiogenesis. TP421 yang merupakan salah satu model TPP SART memiliki efek sitosisitas sel kanker yang protein pada mitokondria. TP421 mengakibatkan gangguan pada fosforilasi oksidatif serta meningkatkan produksi ROS intramitokondrial maupun intrasitosol. Tingginya kadar ROS intramitokondrial akan meningkatkan MOMPS, menginduksi apoptosis dan kerusakan DNA melalui pelepasan protein proapoptosis intrasitosilik. TP421 mampu Oke, dilanjut. Kayaknya jaringannya agak... Lanjutannya, TP421 mampu menghambat terjadinya migrasi sel tumor. Mekanisme tersebut terjadi melalui inhibasi jalur SRC, FAK, dan juga SMAD. Selain memfasilitasi migrasi, jalur SRC, FAK juga berperan penting dalam adhesi dan metastasis. Oleh potensi TP421 yang poten dan sel kanker, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan senyawa ini, baik dalam riset dasar maupun lanjut. Kesimpulannya, sel kanker merupakan sel yang memiliki kemampuan survival yang tinggi. Salah satu mekanisme survival yang dilakukan oleh sel kanker adalah melalui modulasi mitokondria. Mekanisme modulasi mitokondria oleh sel kanker ini untuk menghindari respon apoptosis sel terjadi melalui stabilisasi permeabilitas mitokondria serta melalui proses metabolic reprogramming. Konsekuensi lain dari kondisi ini adalah tingginya muatan negatif pada matriks mitokondria sel kanker dibandingkan dengan sel yang normal. Karakteristik unik ini dikembangkan sebagai salah satu prinsip terapi kanker berdasarkan target spesifik, yaitu mitokondria. Melihat potensi unik tersebut,
Terapi sel kanker berdasarkan target spesifik merupakan upaya yang menjanjikan dengan efek yang minimal pada sel yang normal. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dibuka sesi pertanyaan. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan 1 atau 2, boleh. Gimana teman-teman? Jelaskah tadi? Jadi tadi seputar bahas lagi apa itu sel kanker, kemudian bagaimana mekanisme apoptosis, begitu kan? Kemudian ternyata sel kanker itu mencegah supaya si mitokondria terinduksi untuk terjadi proses apoptosis. Makanya sel kanker istilahnya tidak mengindahkan atau tidak terpengaruhi oleh yang namanya proses apoptosis begitu. Nah, kemudian tadi kalau teman perhatikan ada beberapa macam-macam agen yang digunakan untuk menginduksi tadi ya yang berhasil diinaktivasi oleh si sel kanker ini dicoba untuk mengaktifkan si mitokondria supaya apoptosis tetap bisa berjalan kayak gitu. Silakan teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh. Ini di artikelnya ada itu nggak sih, Farizan, gambar gitu? atau cuma tulisan aja? Ada Bu, gambar Bu. Lupa saya taruh. Ya, gitu. Jadi supaya lebih ilustratif aja sih kayak gitu. Tapi nggak apa-apa kok. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada yang mau tanya, ya udah nggak apa-apa. Gimana nggak ada? Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, silakan Farizan dan kawan-kawan boleh ditutup. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang dan ada istilah-istilah yang penyebutan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abdul Hafiz, Farizan, dan juga Tri Amelia. Oke teman-teman, gimana? Apakah menambah wawasan teman-teman terkait mitokondria? Jadi sebenarnya kan penguatan aja dari materi minggu lalu begitu. Kenapa? Karena berkaitan sama tadi ya pengaturan apoptosis tadi kayak misalnya BCL2, BCLX, kemudian BA dan juga BAX itu kan. Dan teman-temannya yang lain yang ternyata kalau sel kanker itu dia bisa menginaktivasi itu sehingga apoptosis tidak terjadi pada sel kanker. Oke, teman. Lanjut satu lagi silakan. Sylvia, Putri, sama Deborah. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Udah kelihatan? Sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang kegunaan daun sirsak untuk membunuh sel kanker dan pengganti kemoterapi. Saya Putri Lestari Junaidi dan dua rekan saya Deborah Erma Kusumawati dan Sylvia Yuni Treningsih. Tahukah kamu, daun sirsak menjadi alternatif banyak
pasien untuk mengobati banyak daun. Ya, mengobati yang mana daunnya mudah didapat dan rasanya juga enak. Kandungan acetogenin dalam daun sirsak mempunyai manfaat untuk menyerang sel kanker dengan aman dan efektif secara alami, tanpa rasa mual, berat badan turun, rambut rontok seperti yang terjadi pada terapi kemo. Senyawa acetogenin yang terdapat dalam daun sirsak berperan sebagai inhibitor sumber energi untuk pertumbuhan sel kanker. Kekuatan energi menyebabkan sel tidak bisa membelah dengan baik. Acetogenin yang ikut masuk ke dalam tubuh akan menempel pada reseptor dinding sel dan berfungsi merusak ATP di dinding mitokondria. Akibatnya, produksi energi di dalam sel kanker terhenti dan akhirnya sel kanker akan mati. Pembuatan ekstrak daun sirsak. Untuk tahap yang pertama, pada pengobatan kanker, daun sirsak 10-15 lembar direbus dengan 3 gelas air yang berisi 600 cc hingga tersisa 1 gelas air rebusan. Pada saat merebus sebaiknya menggunakan kendi atau panci yang terbuat dari tanah liat agar kemurnian zat yang ada pada daun sirsak tetap terjaga. Air rebusan diminum selagi hangat setiap hari pada pagi dan sore hari selama 3-4 pekan. Perlu diperhatikan, pengambilan daun sirsak sebaiknya dimulai dari daun keempat atau daun kelima ujung pucuk. Hal ini dikarenakan pada daun yang terlalu muda, senyawa belum banyak terbentuk, sementara pada daun yang tua sudah mulai rusak sehingga kadarnya berkurang. Untuk tahap yang kedua, memanfaatkan daun sirsak kering 10-15 lembar direbus dengan 2 gelas air yang berisi 400 cc sehingga tersisa 1 gelas air rebusan. Proses perebusan membutuhkan waktu 1-1,5 jam saja. Jadi lebih cepat prosesnya dibanding cara yang sebelumnya. Proses pengeringan sebaiknya tidak dilakukan di bawah sinar matahari yang terik karena dikhawatirkan akan merusak senyawa dalam daun sirsak. Daun sirsak kering memiliki senyawa yang tetap sama dengan daun sirsak basah karena yang berkurang dalam proses pengeringan hanya kadar airnya. Sementara senyawa dalam daun tetap terjaga. Penyimpanan daun sirsak dalam lemari pendingin maksimal sepekan sejak pemetikan karena proses pendinginan yang lama dikhawatirkan akan merusak senyawa dalam daun sirsak selain aroma daun yang tidak enak karena proses fermentasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sylvia Yuni. Di sini ada proses pembuatan ekstrak daun sirsak yang ketiga. Pengolahan daun sirsak yang lain yaitu dengan cara memblender 3-5 lembar daun sirsak basah dengan menambahkan 1/4 gelas air hangat untuk membantu proses penghancuran sebelum diblender. Daun sebaiknya dipotong menjadi 3-4 bagian agar lebih cepat hancur. Kemudian setelah hancur dimasukkan ke dalam wadah dengan penutup rapat, lalu tambahkan 1 gelas air panas ke dalamnya dan aduk sampai rata. Tutup wadah dengan rapat agar panas tetap terjaga dan proses ekstraksi senyawa dapat maksimal. Biarkan selama 15-20 menit, setelah itu saring olahan untuk diambil airnya dan diminum selagi hangat. Bila tidak ada blender, pengolahan daun sirsak bisa juga dengan cara digerus menggunakan cobek dengan teknik pengolahan yang sama dengan cara di blender. Pengolahan dengan cara di blender atau digerus tidaklah semaksimal ekstraksi senyawa daun sirsak dibandingkan dengan teknik pertama, perebusan daun basah. Dan teknik kedua yaitu next slide. Senyawa acetogenis pada daun sirsak bekerja mirip hidremisin. Acetogenin mampu menghambat produk energi ATP di dalam sel kanker.
efeknya pembelahan sel kanker akan terganggu. Perbandingan dengan adriamycin justru terkuak pada daun sirsak. Riset MG, Fangso, Zheng L, dan MC Laugin JL dalam Journal of Natural Product mengungkapkan tisanonasin salah satunya senyawa dari 5 senyawa aktif di biji tisanonasin, tenwan, cisgoniothalamisin, arianasin, dan javorisin memiliki kemampuan sitotoksis sebagai senyawa anti kanker. Penelitian yang memakai metode BrainSmith lethality itu juga menjelaskan senyawa tisanonasin memiliki potensi 10.000 kali lebih besar daripada adriamycin untuk mengatasi sel tumor. Senyawa itu juga bersifat sitotoksis selektif terhadap kanker usus besar. Acetogenis adalah senyawa poliketida dengan struktur C34 atau C37, rantai karbon tidak bercabang yang terikat pada bus 2 propanol pada C2 untuk membentuk suhu lakton. Senyawa ini memiliki 350 turunan yang ditemukan pada keluarga Anonaceae, sebanyak 82 senyawa diantaranya pada daun sirsak. Salah satu cara sel-sel kanker melawan obat kemoterapi adalah menciptakan suatu pompa antar sel yang mampu mendorong agen anti kanker keluar dari sel sebelum agen tersebut membunuh sel-sel kanker. Anonaceus acetogenis tidak hanya efektif membunuh sel kanker, tetapi memiliki kekuatan yang melebihi keefektifan adriamycin atau obat kemoterapi. Di bawah ini adalah senyawa fitokimia anggota acetogenis yang mampu membunuh berbagai macam sel kanker. Kemudian akan dilanjutkan dengan kadebor. Di sini ada tabel contoh gambar normal dan ada yang terkena kanker. Di sini kalau yang gambar normal ini ada 3 bulatan ini masih normal. Tapi kalau yang udah kena kanker, ini sejumlah sel besar yang membentuknya itu tidak beraturan. Terus yang kedua, ini ada yang normal itu masih beraturan dan lingkarannya masih bagus. Namun kalau yang sudah terkena kanker, ini inti sel yang di tengahnya itu udah melebar, mendekati yang di luarnya. Kalau yang ketiga, itu juga sama. Tapi sitoplasmanya kecil berubah menjadi inti. Jadi yang tengahnya ini menjadi inti daripada yang di pinggir-pinggirnya. Kalau yang selanjutnya, yang normal, variasi ukuran bentuk selnya itu masih beraturan. Kalau yang udah terkena kanker, ini udah berantakan, maksudnya udah nggak sesuai dengan yang normal. Kalau yang selanjutnya, hilangnya teaturus sel pada normal, yang garis-garis ini tuh hilang kalau yang udah terkena kanker. Selanjutnya, susunan yang tidak beraturan. Kalau yang ini kan beraturan, ada 6 bulatan. Kalau yang udah terkena kanker udah nggak beraturan, berantakan. Sama batas, kalau yang terakhir ini batas tumornya itu yang buruk. Di sini ada tabel aktivitas antagonis dalam membunuh sel kanker. Ada senyawa antagonis pengambatan sel kanker. Antagonis amonipentosin A. Yang A ini tuh kanker paru-paru. Kalau yang B ini kanker senyawa. C sel kanker usus, D sel kanker ginjal, dan E sel kanker prostat. F sel kanker pankreas. Di sini ada tabelnya. Kalau yang amenopentosis A itu pada sel kanker A,
1,71 kali 10. Kalau yang untuk kanker payudara 17,93 dan kanker usus 1,63. Dan yang D 6,07 kali 10 minus pangkat 2. Dan yang E itu sel kanker prostat 1,14. Yang F sel kanker pankreas 3,58 kali 10 minus 2. Dan senyawa amitomenis B 2,74 kali 10 untuk kanker paru-paru dan sel kanker payudara 3,56, sel kanker usus 1,64, sel kanker ginjal 3,79 kali 10, untuk kanker sel kanker prostat 2,12 kali 10. Sel kanker pankreas 1,62 kali 10. Yang C aminopensin C 2,6 2,0,6 kali 10 untuk kanker paru-paru, 2,97 untuk sel kanker payudara. Yang C sel kanker usus 1,24 dan yang D sel kanker ginjal 2,68 kali 10. Yang E untuk sel kanker prostat 2,28 kali 10. Yang sel kanker pankreas 4,28 kali 10. Cis anmomoricin dan transanmomoricin kurang dari 10 pangkat minus 2 untuk sel kanker paru-paru dan untuk sel kanker payudara 6,11 kali 10. Untuk sel kanker usus kurang dari 10 pangkat 2. Sel kanker ginjal 1,22 kali 10. Untuk sel kanker prostat 1,32. Untuk sel kanker pankreas kurang dari 10. Penghambatan antagonis terhadap sel kanker. Senyawa antagonis. Sama di sini ada tabel A untuk kanker paru-paru, B kanker payudara, C kanker usus, D kanker ginjal, E kanker prostat, dan F kanker pankreas. Muricorencin A untuk kanker paru-paru 0,23. Kalau yang untuk kanker payudara 1,3. Sel kanker usus 0,57 dan D sel kanker 0,71, E sel kanker prostat 0,025, kanker pankreas 2,3. Muridesokin C untuk kanker paru-paru 0,23, untuk sel kanker payudara 3,8 dan sel kanker usus 1,3 dan sel kanker ginjal 2,5. Sel kanker prostat 0,86 dan kanker pankreas 0,49. Andriamycin untuk kanker paru-paru 0,013, untuk kanker payudara 0,21, sel kanker usus 0,055, sel kanker ginjal 0,027 dan sel kanker prostat 0,11, untuk sel kanker pankreas 0,0042. Senyawa, jadi kesimpulannya adalah senyawa acetogenis yang terdapat pada daun sirsak itu mempunyai kegunaan untuk membunuh berbagai macam sel kanker. Sin-anonasin memiliki potensi 10.000 kali lebih besar dari adriamycin untuk mengatasi kanker. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya?
Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan boleh. Jadi tadi sebenarnya tuh yang benar adalah acetogenin atau acetogenis ya. Senyawa yang terkandung di dalam daun sirsak. Kemudian saya mau tanya sedikit ya. Jadi di artikelnya tuh dijelasin nggak sih pakai perlakuan yang mana? Maksudnya hasil yang tadi tuh yang ada berbagai macam senyawa yang terkandung di dalam daun sirsak itu dari mana? Dari daunnya, dari rebusan daun, atau dari yang mana? Dijelasin nggak teman-teman? Di artikelnya. Enggak, Ibu. Oh, nggak dijelasin. Oh, ini dia review ya? Artikel review ya? Bukan artikel penelitian ya? Oh, Iya. oke. Oke, thank you. Gimana teman-teman? Ada yang mau tanya nggak? Silahkan. Mana? Nggak ada nih, benar. Nggak ada nih, benar. Nih kalian walaupun nggak ada yang tanya, saya berharap teman-teman bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah dipresentasikan 2 judul hari ini, gitu ya. Oke, tadi saya udah bilang sama Florita, jadi ada untuk antisipasi kehilafan saya. Jadi nama-nama yang selain tadi saya kirim ke Florita itu tolong di list lagi nama kelompoknya sama judul artikelnya ya. Enggak suruh ACC ulang enggak, tapi submit lagi. Jadi ditulis lagi aja yang rapi, direkap, nanti besok kirim ke saya. Ya. Saya tunggu sampai hari Senin. Ya. Itu ya yang udah teman-teman kemarin udah saya ACC. Takut datanya hilaf saya salah masukin. Jadi selain yang tadi nama-nama yang udah saya kasih ke Florita, itu tolong kasih lagi judulnya sama nama kelompoknya. Tapi kirimnya ke Florita aja ya. Jadi kirim lagi aja ke Florita, nanti biar Florita yang kirim lagi semuanya ke saya. Jadi jangan satu-satu WhatsApp ke saya ya teman-teman. Itu ya. Sip. Jadi nggak ada pertanyaan nih teman-teman. Ya kalau nggak ada pertanyaan ya sudah, saya tidak memaksa kok. Baiklah, kalau nggak ada pertanyaan boleh teman-teman ditutup. Baik Bu, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya absen dulu ya teman-teman. Sarah Permata. Hadir, Bu. Sarah Fauzia. Sarah Fauzia. Hadir, Bu, ada? anaknya. Sarah ada, Bu. Lagi di toilet. Oke. Sylvia Yuni. Hadir, Ibu. Anissa Rahma. Anissa Rahma. Hadir, Bu. Kita Amelia. Hadir, Bu. Yusnia. Hadir, Bu. Itu hati-hati lo lagi di jalan lo. Ayo dia. Ayo dia tadi saya lihat ada Roida.
Hadir, Bu. Florita, Hadir, Bu. Putri Lestari, Hadir, Bu. Farizan, Bu. Arta, Hadir, Bu. Azahira, Hadir, Bu. Salsabila, Hadir, Ibu. Ananda, Hadir, Ibu, hadir. oke, Siti Fatima, Hadir, Bu. Abdul Hafiz, Hadir. Ilmi Aulia, Hadir, Bu. Puji Ella. Puji Ella nggak ada ya? Udah. Keluar, Bu. Ya, Tri Amelia, Puji Ella ada keluar, Bu. ya, thank you. Tri Amelia ada ya. Anita Hayatun Nufus, Hadir, Bu. Deborah, ada kan tadi? Ada, Bu. Ada, Bu. Mau join? Hadir, Bu. Oke. Sama terakhir Ruth. Hadir, Bu. Oke, sip. Oke teman-teman. Jadi sekali lagi saya tunggu nama-nama kelompok dan juga list judul artikelnya ya dikirim ke Florita. Nanti Florita kumpulin semuanya baru habis itu WhatsApp lagi ke saya gitu ya. Saya tunggu maksimal hari Senin atau Selasa lah ya. Oke teman-teman, mungkin untuk pagi ini kuliahnya saya cukupkan ya. Jadi sekali lagi saya minta maaf tidak bisa on cam dan tidak bisa full selama 100 menit. Insya Allah pekan depan semoga udah normal lagi. Ya, kita ketemu lagi pekan depan ya. Insya Allah tetap semangat, jaga kesehatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Silakan teman-teman, boleh live. Saya Jenif ya. Inginnya ya, karena kalau di dalam suhu biasa itu menimbulkan kerusakan ya, itu aplikasi dalam bidang farmasi. Suhu dan kalor hampir di setiap lini kehidupan tuh pasti dipakai ya. Ini hanya sekilas aplikasi di bidang farmasinya. Nah, ini tadi perbedaan suhu dan kalor, ini tadi sudah dijelaskan. Nah, ini alat-alat yang mendukung pengukuran suhu ya, atau biasa kita sebut dengan termometer. Nanti kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa baca aja. Oke, kemudian suhu. Nah, skala suhu. Nah, jadi gini teman-teman, skala suhu itu ada namanya titik bawah, dan ketika suatu termometer mengukur suhu es batu atau suhu dingin, ya, ada namanya suhu ketika termometer mengukur air mendidih. Nah, ternyata di setiap jenis termometer titik bawah dan titik atasnya itu bisa beda-beda. Ya, nah malah justru yang Ibu harapkan teman-teman tahu kalau Celsius itu titik bawahnya berapa, atasnya berapa. Fahrenheit bawahnya berapa, atasnya berapa. Ya. Daripada teman-teman menghafalkan 3/5, 9/5 plus 32 kali itu 9/3 plus 2 ya, itu dan seterusnya. Ibu nggak pernah mau ngafalin sih sebenarnya, nggak niat ngafalin. Karena apa? Kalau kita menggunakan prinsip rumus yang ini teman-teman, mau dia jenis termometer apapun, asal teman-teman tahu titik bawah dan titik atasnya, itu selesai. Teman-teman nggak perlu hafalin apa-apa. Dan kunci dari rumus ini kan teman-teman lihat ininya ya, Ibu jelasin sedikit. Kuncinya dari rumus ini, yang sebelah sini itu punyanya X. Termometer X. Ya, yang sebelah sini punyanya termometer Y. Maka prinsipnya itu hanya per kayak gini ya, TX
kurang TB, jadi tengah itu punyanya. Konversi itu kan pasti ada tandemnya ya, ada pasangannya. Kita mau konversi ke suhu apa sih gitu ya. Nah, itu kita menyebutnya sebagai termometer Y. Nah, di sini TY, TD, TC, dan TD itu adalah milik punya Y. Sebenarnya prinsipnya sama, teman-teman. Tengah kurang bawah. Kemudian atas kurang bawah. Bu, tapi kok yang di Y namanya C sama D, bukan A sama B. Ibu khawatir namanya sama, jadi nanti teman-teman tertukar. Makanya di sini Ibu bedakan C sama D. Teman-teman, maaf suara Ibu masih terdengar? Masih, Bu. Oh iya, oke. Enggak, soalnya kayaknya agak nge-freeze. Ya, itu prinsip saya. Sebuah termometer, hapus dulu. Nah, sebuah termometer dengan skala X, nah berarti ini termometernya X ya di sini. Memiliki titik beku. Oh, berarti di kita gambar termometernya ya. Maaf Ibu nggak gambar yang bagus ya, Ibu gambarnya garis aja. Termometernya punya titik beku. Beku berarti titik bawah. Titik bawahnya dia adalah minus 40. Maaf ini Ibu nggak bagus. Minus 40. Dan titik didih air berarti kan mendidih. Berarti dia titik atasnya adalah 160. Ini untuk termometer X. Ya. Pada saat termometer tersebut terbaca 15 derajat X, nah itu titik tengahnya. Nah berarti di sini 15 derajat. Aduh, jelek banget. Maka pada termometer skala Celcius bacanya berapa? Oh, berarti Y-nya itu punya termometer Celcius. Nah, kalau termometer Celcius tanpa disebutkan di soal, teman-teman pasti tahu Celcius itu bawahnya 0, atasnya, Ibu pakai ini aja deh, atasnya 100. Ya. Nah, maka ditanya sama soalnya, kalau di termometer X itu 15 derajat, maka kalau di termometer derajat Celcius itu kebacanya berapa gitu. Ya, kebacanya berapa? Nah, caranya pakai cara yang tadi, teman-teman. Tengah kurang bawah. Ini Ibu, Pak. Ibu nggak usah tulis rumusnya ya, teman-teman ya. Teman-teman kan tadi udah Ibu kasih tahu. Tengah kurang bawah berarti 15 dikurang bawahnya kan minus. Bawahnya di bawah. Bawahnya di bawah, maaf. Minusnya di bawah maksud Ibu. Ya, minus 40 kemudian dibagi atas kurang bawah. Berarti dibagi 160 dikurang bawahnya minus 40. Ya, sama dengan itu udah selesai ya punya termometer X. Berarti sekarang punya termometer Celcius. Sama rumusnya. Tengah kurang bawah. Ini kan tengah kita nggak tahu ya. Misalnya kita aja X. Ya. X tengah kurang bawah, Ibu sampai lupa. Tengah kurang bawah dibagi atas kurang bawah. Ya. Nah, ini nanti rumusnya kayak gini. Nah, nanti kalau teman-teman sudah hitung 15 plus 40 berapa, 160 plus 40 berapa, nanti teman-teman tinggal kali silang aja. Ya, tinggal dikali silang aja. Nanti teman-teman dapatkan hasilnya berapa. Nah, itu dia. Nah, ini dia ya. Nah, ini nanti dikali silang, nanti dapat teman-teman dapat hasilnya berapa. Jadi, rumus ini yang tengah kurang bawah per atas kurang bawah ini berlaku untuk semua termometer. Nggak ada tuh yang ngapalin rumus.
Ya, karena udah tahu konsepnya itu yang tengah kurang bawah, atas kurang bawah. Untuk semua jenis termometer, mau termometernya skalanya sudah ketahuan seperti Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, atau istilahnya tuh termometer buatan kan, yang bagian apa kurang lebih seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Ada, oke. Nah, ini kalor. Nah, ini teman-teman harus bisa bedakan antara kapasitas kalor, kalor jenis, dan kalor laten. Kalau kapasitas kalor itu kalor yang dibutuhkan. Tadi kalau teman-teman dengarkan, ada perbedaan suhu dan kalor. Apakah dia panas atau dia dingin? Namanya suhu. Kalau kalor itu bentuk energi panas. Jadi beda antara suhu dan kalor. Kalau suhu itu derajatnya. Kalau energi panasnya itu kita menyebutnya sebagai kalor. Maka yang dinamakan kapasitas kalor itu adalah kalor, berapa banyak sih kalor yang kita perlukan untuk kita bisa menaikkan suhu benda 1 derajat Celcius aja. Itu namanya kapasitas kalor. Jadi berapa banyak sih kalor yang kita perlukan untuk menaikkan 1 derajat Celcius suatu suhu, suatu zat. Ya. Kalau berapa banyak kalor sih yang dibutuhkan untuk menaikkan zatnya hanya 1 kilo. Kalau di kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, ketika zat tersebut naik 1 derajat, kalor jenis masanya harus 1 kilo. Jadi 1 derajat Celcius suatu massa sinyalnya kurang bagus nih. Nah, kalau kalor laten, ya, kalor laten itu kalor yang dibutuhkan untuk berubah wujud. Contohnya apa, Bu? Uang kan lama-lama dia akan meleleh. Ya, menerima kalor dari lingkungan, kemudian kalornya digunakan untuk berubah wujud. Berubah wujudnya jadi apa, Bu? Jadi cair. Tapi tidak menaikkan suhunya. Nah, itu disebut dengan kalor laten. Begitu juga air misalnya. Air mau berubah jadi uap. Kan air kalau dipanaskan, lama-lama kan dia berubah jadi uap. Nah, kalor laten itu adalah kalor yang digunakan untuk berubah jadi uap, tapi suhunya tidak naik. Gitu ya, itu perbedaan kapasitas kalor, kalor jenis sama kalor laten. Ini contoh, soalnya nanti teman-teman bisa lihat aja. Nah, ini yang tadi Ibu ceritakan ya, panaskan suhunya naik. Pada titik tertentu, ketika suhunya sudah tidak bisa naik lagi, dia akan menggunakan kalornya untuk berubah wujud menjadi cair. Kalau di proses ini, suhu zat cair tersebut akan naik sampai pada batas yang ditentukan nggak bisa naik lagi, maka kalor yang digunakan akan dipakai untuk berubah wujud jadi uap. Gitu ya, ini maksud baca grafiknya seperti itu. Ya, maka ketika ada kenaikan suhu, kita pakai rumusnya Q sama dengan MC delta T. Ketika ada perubahan wujud, kita pakai rumusnya Q sama dengan M kali L. L ini kalor lebur. Kalau U itu kalor uap.
Nah, jadi ini untuk menghitung berapa sih kalori yang dibutuhkan mulai dari yang suhu zatnya mau naik atau mau berubah wujud. Nah, ini ada contoh soalnya, nanti teman-teman baca aja. Nah, ini hukum kekekalan energi untuk kalor. Biasa kita menyebutnya sebagai asas Black. Jadi asas Black ini ibarat subsidi silang, teman-teman. Jadi kalau yang uangnya banyak, bayarnya lebih, buat disubsidi ke yang nggak mampu bayar misalnya gitu. Nah, kalau yang kita bahas bukan duit, ya, tapi suhu. Yang satu, benda A, ini kita anggap punya suhu yang sangat tinggi daripada suhu B. Atau suhu A lebih tinggi daripada suhu B. Ya, makanya di sini suhu A lebih besar daripada suhu B. Ketika zat A dan zat B itu kita gabungkan, entah kita tempelkan atau kalau dia dalam bentuk zat cair kita campur, ya, maka akan ada perpindahan energi panas dari yang suhunya tinggi ke suhu yang rendah. Makanya kalau mau minum air hangat, campur air panas dengan air biasa. Maka dia akan jadi air hangat. Nah, itu prinsipnya asalkan ketika demam. Ya, ada, kalau teman-teman pernah dengar, kalau demam itu ada skin to skin, ya, ibu dan anaknya. Nah, itu fungsinya sama. Jadi suhu tinggi pada tubuh anak itu akan berpindah tapi tidak akan membuat ibunya jadi demam, ya, karena kan pindah itu bukannya, itu adalah asas Black. Nah, ini nih rumusnya, teman-teman, rumusnya sama, M, C, delta T. Tapi Bu, kok yang satu TA kurang TC, yang ini kok bukan TB kurang TC, tapi TC kurang TB. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Kalau misalnya suhu A itu contoh 80 derajat. Suhu B misalnya 10 derajat. Contoh, ya. Kalau pakai logika biasa, pasti teman-teman nambahin 80 tambah 10, oh berarti suhu akhirnya adalah 45. Tapi nggak bisa begitu, teman-teman. Karena di sini ada masanya berapa, apakah bendanya besar atau bendanya kecil, apa kalor jenis bendanya juga kan beda-beda. Ya, maka tidak bisa langsung suhunya kita tambah, kita bagi 2. Maka kita harus menggunakan rumus ini, MC delta T. Ya, nah yang sebelah sini, Bu, kenapa ini TA-nya dikurang TC? Nah, di sini 45 kan kita anggap sebagai TC. Nah, TA ini kan lebih tinggi daripada TC. 80 lebih tinggi dari 45 kan? Makanya rumus TA dikurang TC. Ini dia. Ya, yang ini. Nah, kalau yang bagian menerima, ya, yang bagian menerima berarti kan B yang menerima. Suhu B itu lebih kecil daripada suhu TC. Makanya di sini rumusnya TC dulu, baru TB. Karena kalau di sini TA-nya lebih besar, dikurang TC yang lebih kecil. Kalau di sini TC-nya lebih besar, dikurang TB yang lebih kecil suhunya. Sampai sini ada yang mau tanya? Oke, enggak. Nah, itu untuk asas Black. Ya, nah ini ada contoh soalnya tadi di PPT temennya juga udah ada contoh soal. Ini perpindahan kalor tadi sudah dijelaskan. Nah, udah. Oke, untuk yang kemarin bab momen gaya ada yang mau ditanyakan nggak? Misalnya tugasnya ada yang bingung atau udah paham semua? Ini bisa teman-teman baca. Ibu mungkin jelasin ini dulu sedikit ya.
Oh, ini titik massa. Nah, jadi teman-teman, suatu benda itu pasti punya titik massa. Titik massa itu biasanya ada di perpotongan diagonal-diagonalnya. Tapi tidak selalu di tengah. Ya, tidak selalu di tengah. Kalau untuk kasusnya persegi, persegi panjang, lingkaran, itu memang dia ada di tengah. Tapi kalau segitiga itu dia nggak pas di tengah karena bentuknya tidak simetris. Ya, maka misalnya kalau kita masukkan ini ke dalam Kartesius, nah ini aja ya Ibu bikinnya yang panjang. Ya, misalnya di sini 4, pokoknya 4. Kemudian di sini juga 4. Nah, jadi teman-teman, untuk yang bentuknya simetris seperti persegi, persegi panjang, lingkaran, itu dia setengah dari titiknya, setengah dari panjangnya, ya, sama setengah dari lebarnya. Istilahnya setengah dari sisinya. Ya. Nah, bentuknya titik massa itu, ya, titik massa itu dia dijelaskan dalam koordinat Kartesius x, y. Dan catatan yang seperti tadi. Kalau dia bentuknya simetris, setengah dari panjang dan setengah dari lebar. Tapi kalau persegi itu panjangnya panjangnya 4, berarti setengah dari panjangnya berapa? 2. Berarti X-nya 2. Kalau yang di sumbu Y panjang sisinya 4, maka setengahnya berapa? 2. 2, betul. Maka titik massanya persegi adalah 2,2. Ya. Lagi, sekarang titik massanya persegi panjang. Misalnya di sini, ini mulainya dari 0 lagi teman-teman ya, bukan lanjut dari 4 ya. Jadi setiap mulai garis baru 0 aja, biar teman-teman nggak bingung dulu. Misalnya di sini 6, kemudian di sini 4 juga. Berarti titik massanya persegi panjang berapa, teman-teman? 3 sama 2. Ih, pintar, luar biasa. 3,2, betul. Ya. Oke, lagi. Kalau misalnya diameter lingkarannya itu misalnya 8. Kalau 8 berarti titik massanya berapa? Titik massa lingkarannya. Lingkaran juga setengah-setengah. Bingung. Ya, betul. 4, oh iya, ininya belum Ibu kasih ya, sungguh ya, ini belum Ibu kasih nomor ya. Misalnya di sini karena dia lingkaran, misalnya di sini dia 8 juga. Berarti di sini 4, betul, 4,4. Maaf ya miring. Nah, kalau segitiga dia agak unik teman-teman. Jadi dia itu nggak setengah kali setengah. Ya, ketika di alasnya segitiga, itu dia setengah kali alas. Ya, kemudian kalau di bagian Y-nya itu dia 1/3 kali tinggi. Jadi bukan setengah-setengah. Hati-hati, khusus segitiga aja.
Ya, jadi contoh misalnya segitiga, alasnya 6, tingginya misalnya 9. Berarti titik masanya segitiga berapa, teman-teman? 3, Bu. 3, Peter. Betul. Ya, titik masanya 3,3. Maaf. 3,3. Nah, sekarang kasusnya teman-teman, kalau misalnya segitiganya itu terbalik, ya, jadi teman-teman harus hati-hati nih. Kalau dia segitiganya terbalik, ini, ya, segitiganya modelnya begini. Nah, gitu. Ya, di sini itu misalnya 12, di sini 8 contohnya. Kalau segitiganya model kayak gini berarti titik masanya berapa? Empat koma 4,4 luar biasa, betul ya. 4,4. Kayaknya kecakapan 4,4, ntar bingung ya. Jangan 4,4, coba kita ganti misalnya di sini 4. Biar nggak rancu ya, takutnya teman-teman nanti yang belajar. Ya, kalau 12 sama 4 berarti titik masanya berapa? 2,4. Nah, itu biar ibu tahu pas apa namanya? Salahnya di mana. Karena kalau 4,4 ibu nggak tahu nih, ada yang salah apa enggak. Oh, ternyata benar. Jangan lupa titik massa itu X alas, koma tinggi. Ya, selalu X, Y. X-nya dulu yang disebut, baru di sumbu X-nya pakai tinggi segitiga atau alas segitiga? Nih kan kalau dia bentuknya begini, ya, tingginya segitiga itu kan sebagai sumbu Y. Alasnya sebagai sumbu X. Makanya kalau di sini 6, di sini 9, kan koordinat itu X, Y. Nah, berarti X-nya kita sebutin dulu. Setengah dari 6 berapa? Oh, 3. 3. Sepertiga dari 9 berapa? 3. Oke, berarti 3,3. Nah, kalau ini kan ibu nggak ketahuan nih, teman-teman, apa namanya, benar atau enggak nulisnya X, Y. Makanya di sini ganti 4. Kalau ganti 4, berarti kita lihat sumbu X-nya. Sumbu X-nya, sumbu X-nya itu di tinggi segitiga. Tadi kan tinggi segitiga sepertiga kali tinggi. Tingginya berapa? Tingginya 12. 12 bagi 3 berarti di sini X-nya sama dengan 4. Gitu ya. Jadi tadi yang dijawab sama Deborah udah betul. Cuma ketukar nulisnya antara X sama Y. Nah, ini kan alasnya segitiga. Alasnya segitiga itu tadi kan pakainya setengah. Maka 4 bagi 2.
berarti 4, jadi yang disebutkan duluan itu sumbu X-nya baru sumbu Y-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, itu kurang lebih tentang titik massa. Kalau titik berat, itu gabungan dari beberapa benda. Ya, jadi titik tengah gabungan dari beberapa benda itu namanya titik berat. Jadi kalau apa bedanya titik massa dan titik berat? Titik massa itu pada satu benda, titik berat itu pada beberapa benda. Nah, jadi misalnya sini ya. Terus contoh. Ini koordinatnya. Nah, ini. Terus ada, kita pakai yang gampang dulu deh. Ya, yang kotak-kotak dulu. Kita pakainya yang kotak-kotak dulu. Tapi kalau kotak terlalu gampang ya, langsung aja deh. Ibu labil banget dulu. Draw. Nah, ini tarik ke atas. Terus ke bawah. Nah, terus di sini sini 6, di sini 12. Terus di sini 4. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini benda 1, ini benda 2. Ya, berarti kita cari tahu dulu nih, berapa titik massa benda 1. Nah, titik massa benda 1. Ya, panjangnya 6, lebarnya 4. Kan benda 1 cuma sampai sini aja ya. 6 sama 4, berarti titik koordinatnya berapa? 24. Itu luasnya sayang, cantik. Oh iya, luasnya. Nggak apa-apa. Berarti titik masanya berapa? X, Y? Oh, berarti 3,2. 3,2. Ih, pinter. Betul, 3,2. Nah, karena 3,2 ini, betul, 3,2. Karena 3,2 ini dia nempel di titik 0,0, maka koordinatnya tetap 3,2. Nah, Bu, emang mungkin beda? Mungkin. Karena yang segitiga ini ngambang. Dia enggak seperti yang tadi Ibu gambar mulai dari sini ke sini, tapi dia mulainya dari titik nomor 4. Maka caranya kayak gini, titik massa benda 2. Titik massanya dulu. Kalau tingginya 12, alasnya 6, berarti titik massanya berapa, berapa? 4,3. Yakin? X, Y jangan lupa. Oh iya. 3,3. 4,4. 4,3. Ada 12 nih. 3,4 betul. 3,4. X-nya dulu yang disebut, B-nya maksudnya. Nah, itu jangan sampai lupa. Nah, berhubung titik mulai dari titik 4 kan? Nah, titik maka di sini 3,4-nya harus kita tambahkan karena dia nambah, maka koordinat titik benda yang koma 8. Karena kan kalau kita gambar diagonalnya, nah misalnya gini, nah kan titik massanya itu ada di sebelah sini nih teman-teman.
Ya, titik masanya ada di sebelah sini dan di atas 4. Makanya di sini kita dari sebelah sininya titik masanya 4 mulai. Ya, titik yang ini itu pada koordinat 8. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya? Nggak ada? Ya udah, oke, kalau nggak ada yang tanya. Satu lagi. Satu lagi. Kita belum selesai ngitung titik berat ya. Tadi kan ini kan baru titik massa. Kita belum selesai hitung titik berat. Nah, kita harus punya luas benda 1 dan luas benda 2. Ya, luas benda 2. Luas benda 1 itu berbentuk persegi panjang, berarti luasnya berapa? Tadi udah disebut. 20. Panjang kali lebar 24. Panjang kali lebar 24. Kalau A2 dia segitiga, berarti luasnya berapa? Setengah kali alas kali tinggi. Betul, berarti, setengah kali alas kali tinggi, berarti setengah dikali 6 kali 12. 6 kali 12. Kali 12. Oh. Kali tingginya 12 kan ya, Bu? Oh iya, benar. Ibu angkanya nggak bagus ini ya. Maaf. Ibu baru ngeh. 4 tambah 9, maaf. Ini bukan 12, ini 13 aja. Ini 13, berarti 8, sini ya. 8. 4 sama 9 bagi 3, oh berarti sini. Hilang semua. 3. Nah, di sini 3,7. Maaf, Ibu salah ya. Tadi Ibu nggak ngeh 4 di sini harus ditambahin. Jadi tinggi segitiganya itu 9. Nah, karena dimulai dari angka 4, maka di sini 13. Ya, jadi 9 bagi 3 kan 3 tuh. Nah, 3-nya di 4. Karena dimulai dari angka 4, 7. Berarti berapa luas segitiganya? Berarti setengah kali alasnya 6, tinggi segitiganya 9. Berarti berapa itu? Berarti setengah alas kali tinggi. Alasnya tadi 6 ya, Bu? Alasnya berarti 27. 27. Betul, 27. Ya, luasnya 27. Maka ketika kita mau mencari berapa sih titik beratnya, kita pakai rumus. Ya, kita pakai rumus. Rumusnya itu gampang banget ya. X0 sama dengan, pakai ini aja deh susah. X0 sama dengan A1 dikali X1 ditambah A dua dikali X ya teman-teman. Kenapa? Karena kita mau cari ada sumbu X. Nah, baru per nah A1 ditambah A2. Nah, rumusnya kayak gini. Nanti buat yang Y, X ini tinggal diganti Y aja. Ya, jadi nggak ada ngafalin rumus banyak-banyak. Ya, berarti A1-nya tadi berapa A1-nya? 24. 24 dikali X1-nya
3. Betul, 3. Plus. Plus. 27. 27, betul. Kali. X2-nya berapa? 3, betul. Ya. Jadi X1-nya yang ini, X-nya benda 1, X1 itu X-nya benda 1, X2 adalah X-nya benda 2. Ya. Kemudian nanti dibagi, maaf ya teman-teman, Ibu nggak usah pakai itu ya tanda baginya. Dibagi A1 tambah A2, berarti 24 ditambah 27. Dan nanti teman-teman hitung. Nanti dapat nih di sini berapa nilai X-nya. Nah, sama nih, yang Y juga begitu. Yang Y 0 sama dengan A1 kali Y1 ditambah A2 dikali Y2 dibagi A1 ditambah A2. Jadi rumusnya sama nih teman-teman, yang ini sama yang ini. Cuma bedanya yang ini X, yang ini Y. Ya, jadi rumusnya cuma beda di sebelah situ aja, sisanya sama. Oke, sekarang masukin angkanya. A1-nya berapa? 24. 24 kali Y1-nya 2. 2, betul. Ditambah A2-nya 27. 27, betul. Tambah 27 dikali, nah ini dia. Berapa Y2-nya? 7. 7 dibagi A1 ditambah A2, berarti tambah 24 plus 27. Nah, sama dengan nanti teman-teman cari. Nah, maka titik berat dari massa ini antara massa persegi panjang dan massa segitiga itu adalah X0, Y0. Gitu. Yang didapat dari angka sini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau mau di screenshot atau di foto boleh, silakan. Oke, sudah. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, Ibu absen aja. Sinyalnya nggak bagus. Yang tidak aktif di kelas ini siapa? Puji Ella, Bu. Sama Sama Fadia. Fadia. Oh enggak ada. Fadia. Kok nggak ada namanya? udah nggak ada berarti, Bu. Nggak ada di Ibu. Oh, Dame ada Dame. Coba cari di partisipan Dame. Di partisipan Ibu Dame juga ada deh. Nggak ada ya. Tapi emang dia kuliah nggak sih Dame ini? Kurang tahu, Bu. Oh, Ini bukan kelas kita deh, Bu. oh bukan kelas kalian ya. Tapi kayaknya nama dia selalu ada di pagi ya. Nah, nggak apa-apa, biarin. Nggak Ibu masuk aja. hadir ya Ibu. Maaf izin off cam Bu. Siapa? Sarah Permata Bu, lagi di blok kuning.
Oh iya, nggak apa-apa, Sarah bikin ibu kaget, orang ibu nggak ngabsenin. Ibu cuma lihat Puji sama Dame doang. Nggak apa-apa ya. Oke, udah. Sarah masuk kok jadinya. Nah, oke teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin sekian dulu pertemuan kita untuk hari ini ya, untuk teman-teman yang sudah presentasi, dan terima kasih tadi untuk teman-teman yang sudah partisipasi aktif dalam tanya jawab dan diskusi ya. Mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat selalu, kita bisa ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Iya. Tadi di absen nggak sih?